Koordinator ibadah di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Dr. Perjuangan Lubis. Terima kasih. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita satukan hati kita berdoa lebih dahulu. Anugerah-Mu yang sangat luar biasa boleh kami nikmati pada siang hari ini. Kami tinggalkan pekerjaan kami sebentar Tuhan, karena kami rindu untuk kami sama-sama Bapa terhubung dengan Tuhan melalui ibadah kami di tempat ini. Roh Kudus-Mu bekerja dengan luar biasa sehingga hati kami, hati yang bersukacita, hati yang terus Tuhan memuji-muji, memuliakan Tuhan dan mengabarkan kabar baik dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mulai ibadah dari awal pertengahan sampai selesai dalam nama Yesus Kristus. Kami siap memuji-muji Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita datang memuji, menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan memuji Dia, sungguh besar setiamu. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layankan kehidupanku. Tiada rala yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Katakan ku tinggikan, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan lagi, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layankan kehidupanku. Katakan tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Oh tinggikan, Engkau Tuhan melebihi
Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak, saya ajak kita boleh berdiri menghormati, menyambut kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya Bapak Charles Simamora. Oh haleluya, kita serahkan semuanya hidup kita, persoalan kita kepada Tuhan. Biarlah terus firman Tuhan kita renungkan dalam hati kita. Serahkanlah seluruh. Haleluya. Batas kedamaian abadi dari Tuhan sendiri yang begitu mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di siang hari ini Tuhan, Engkau memberikan waktu spesial bagi kami Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan ini merupakan satu penghargaan, privilege bagi kami Tuhan untuk senantiasa datang ke hadapan-Mu ya Bapa, menyerahkan seluruh hidup kami bahwa segalanya adalah dalam pertolongan dan pengendalian Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, pada siang hari ini ada firman Tuhan yang terus meneguhkan iman kami. Ketika kami menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan, ada Tuhan Yesus yang memberi hikmat dan jalan keluar bagi setiap persoalan, sehingga kami dapat menanggungnya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa di dalam surga, dimuliakan nama-Mu Tuhan, diberkati semua yang mendengarkan firman. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Ya, kembali saya sangat bersyukur pada Tuhan kesempatan hari ini kita bisa sama-sama di tempat ini memuliakan Tuhan kita yang begitu dahsyat, luar biasa menyertai hidup kita semuanya. Puji Tuhan. Saya mengajak kita Bapak Ibu sekalian untuk membuka Alkitab kita dari Filipi pasal 2 sebagaimana yang sudah di-share di player, dan kita akan mengambil bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11 akan saya bacakan. Ya, 5 sampai 11 akan saya bacakan, dan
Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti. Ya. Filipi pasal 2 dari ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dari teks firman Tuhan yang sudah kita baca, saya berikan tema atau judulnya adalah rahasia kerendahan hati. Sesuatu yang terhilang dari kehidupan manusia karena dosa, tapi dikembalikan oleh Tuhan Yesus sebagai juru selamat lagi kepada orang-orang yang menyambutnya. Amin. Amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, sangat menarik di sini dikatakan di ayatnya yang ke-5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, hidup bersama. Ya, jadi kita ini tidak hidup sendirian, tapi kita ini adalah orang-orang yang membutuhkan orang lain. Amin. Tidak mungkin kita bisa hidup sendiri, ya kan? Waktu pertama kali Tuhan menciptakan Adam, dia sudah katakan tidak baik manusia itu seorang diri saja, maka diciptakanlah sebagai penolongnya Hawa, ya. Dan kita pun maka diberikan kesempatan untuk memiliki keluarga masing-masing. Puji Tuhan, ya. Nah, jadi dalam hidupmu bersama. Jadi ini fokusnya adalah bagaimana kita memikirkan tentang kebersamaan kita, karena Tuhan bekerja di situ. Kenapa harus kebersamaan? Karena memang Tuhan bekerja melalui kebersamaan itu. Ya, bukan dia tidak bisa bekerja secara pribadi-pribadi, tapi Tuhan itu juga memiliki cara bagaimana dia bisa dipermuliakan di dalam kebersamaan. Seperti yang kita lakukan pada siang hari ini. Amin. Amin. Itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Jadi dalam hidupmu bersama apa? Ayat 5 dikatakan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan. Oh, rupanya Tuhan itu punya pikiran dan perasaan. Sama seperti kita juga. Memiliki thinking, ya, memiliki pikiran, ya, dan juga punya perasaan juga. Nah, makanya kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu sangat luar biasa, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi kita bertanya, apa pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus yang harus kita kenakan? Karena ada juga orang yang tidak mengenakannya. Ya, tapi Tuhan mau supaya umatnya, supaya kita orang-orang yang percaya kepadanya, pengikut Kristus harus memiliki pikiran dan perasaan itu. Ya, jadi Tuhan itu punya cara berpikir, dia punya paradigma, gitu ya, paradigma tersendiri yang berbeda dengan dunia ini. Nah, pikiran dan perasaannya adalah di ayat 6 sampai saya baca sampai ayatnya yang ke-7 dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ini dia, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi dikatakan Tuhan itu mengosongkan dirinya dari kesetaraannya dengan Tuhan. Wow, luar biasa itu ya. Siapa yang mau gitu? Ya kan, dia adalah pencipta, tapi dia kosongkan dirinya. Dia menjadi sama dengan ciptaan. Wah, kayaknya susah ya. Kalau misalnya kita punya jabatan yang tinggi, kita harus turun menjadi sama seperti yang paling rendah. Wah, itu berat juga itu, ya kan? Kalau nggak ada kerendahan hati, susah juga kayaknya, ya kan? Karena manusia itu punya jiwa independen dengan dirinya,
ya kan, supaya dia tetap menjadi nomor satu gitu, ya kan. Nah, tapi kita lihat di sini bahwa itulah yang dilakukan oleh Tuhan, sehingga Yesus kenosis, dia datang ke dunia ini, dia adalah Allah, ya, dan dia mengosongkan dirinya sebagai Allah. Oh, mengosongkan dirinya sebagai Allah, berarti ketika dia di dunia ini dia bukan Allah, tetap dia Allah. Dia Allah 100%, dia juga manusia 100%, ya. Jangan salah mengira bahwa Yesus datang ke dunia ini, dia jadi manusia bukan berarti kosong ketuhanannya. Itulah keunikan pribadi daripada Yesus Kristus. Dia Tuhan 100%, dia Allah 100%, dia juga manusia 100%. Tidak ada pribadi yang seperti itu. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi karena itu dia rela menanggalkan haknya sebagai Tuhan. Ya, Tuhan yang berkuasa menghukum manusia yang berdosa. Dia tidak memakai hak itu, tapi dia menonjolkan keikhlasan hatinya, kerelaan hatinya, dia rendahkan hatinya supaya dia bisa melayani manusia. Kalau dia menghukum manusia, bagaimana dia melayaninya? Ya, Bapak Ibu Saudara, dia harus mengasihi manusia supaya dia bisa melayaninya. Tapi dengan cara apa dia melayani manusia? Dia dikatakan menanggalkan haknya. Haknya dia menghukum orang yang berdosa, kan? Tapi itu tidak digunakan hak itu. Karena ada kerendahan hati, ada keikhlasan bagi Tuhan untuk datang menyelamatkan manusia yang berdosa. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, hanya dimiliki satu pribadi satu-satunya. Tidak ada manusia di dunia ini, nabi, rasul atau apapun, tidak ada yang memiliki kerendahan hati seperti yang dimiliki oleh manusia yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Amin. Nah, itu yang ada pada diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Luar biasa, maka kita bisa menjadi sama seperti dia dalam hal itu. Ya, dalam hal ini kita bagaimana melayani orang lain. Ya, ini itu adalah potensi yang sempurna yang Allah karuniakan melalui Yesus Kristus, diteruskan lagi kepada kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga itu menjadi sukacita bagi kita semuanya. Mengapa kita senang melayani orang lain? Bapak Ibu juga semuanya di sini kan tugasnya kan melayani, kan? Melayani masyarakat. Tapi ada satu elemen, ya, kelebihan di dalam diri anak-anak Tuhan yang kalau disadari tadi doa dari Bapak Dr. Lubis itu seperti itu, ya. Jadi yang disadari oleh anak-anak Tuhan itu apa sih sebenarnya? Kan gitu. Makanya ada firman Tuhan yang mengingatkan, kan? Itu. Kenapa? Karena kita ini cenderung kepada fokus kepada apa? Yang hidup lama yang kita bawa, yang kita warisi dari Adam, ya kan? Yang independen, yang manusia yang cenderung egois, mengutamakan diri sendiri daripada orang lain. Tapi di dalam Kristus tidak. Ya, dalam Kristus adalah karena ada turun sifat kerendahan hati ilahi kepada kita, maka kita juga memiliki satu sifat yang unik, yaitu mengutamakan orang lain. Dunia tidak mau itu, ya kan? Saya dulu dong, baru orang lain, kan gitu kan? Kalau itu pun kalau saya udah penuh baru orang lain, gitu kan? Kalau boleh kita bagi sama-sama, tapi harus lebih buat saya. Ada ya seperti itu. Ini ya, sering diungkapkan di suku tertentu, ya kan, budaya tertentu. Oke, boleh kita sama bagi, ya, sama rata, tapi saya kira saya harus lebih, ya kan gitu ya. Ya, jadi makanya kita tidak bisa menemukan itu, ya kan, hanya di kelompok tertentu. Itu adanya di dalam Yesus Kristus yang murni, yang pure, ya kan, yang orisinil. Kenapa? Karena semua orang sudah jatuh dalam dosa, dia nggak bisa menghasilkan yang orisinil lagi. Kecuali Yesus Kristus Tuhan kita, di mana kita sudah ada di dalam Dia, dan Dia sudah ada di dalam kita. Amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena itu dikatakan tadi, Allah mengosongkan dirinya, ya, Dia yang berkuasa sebenarnya menghukum yang berdosa, tapi malah menyelamatkannya. Ya kan, Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Wow, luar biasa itu, ya kan? Ya, siapa yang bisa tuntut Dia? Siapa yang bisa mengutangi Dia? Siapa yang bisa memerintah Dia? Dia adalah Raja, Dia adalah segala Raja dan semuanya. Tapi itu dikesampingkan Dia, ya kan? Supaya apa? Supaya wajah kemuliaan Allah yang tidak kelihatan itu jadi kelihatan melalui kenosis daripada Yesus Kristus. Dia datang sebagai manusia, ya.
Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah hakikat daripada Allah. Allah yang sama berkuasa tapi haknya dilepaskan, ya, supaya dia bisa melayani orang lain. Ini susah ya. Ya, bagi manusia kalau tidak benar-benar menyelami, ya, pribadi Yesus Kristus, keunikan pribadi Yesus Kristus, kalau tidak diselami, susah untuk manusia itu bisa menghasilkan nilai value daripada etos kerja, katakan yang seperti itu, ya kan? Karena itu bukan dari luar, bukan dipelajari dari luar, tapi itu karena dikaruniakan dari dalam. Amin. Nah, karena Efesus 1:13 dikatakan ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, itu dia, Roh Kudus itu yang membuat hidup kita bisa menjadi pribadi yang rendah hati seperti yang dikatakan oleh Tuhan di dalam firman ini, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita perlu melihat di sini bagaimana Kristus mencapai nilai value daripada tingkat kerendahan hati yang orisinil, yang murni, yang Allah punya tapi bisa dimiliki oleh manusia. Bagaimana dia bisa mencapai itu? Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayatnya yang ke-8, dia katakan di situ, ayat 8. Ya, kita lihat saja secara objektif apa yang dikatakan firman Tuhan. Jadi kita tidak berpikir untuk menambah dan mengurangi, tapi apa ansih yang ada di dalam kebenaran firman. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai apa? Sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Bagaimana dia merendahkan dirinya? Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Begitulah caranya dia mencapai, ya, nilai daripada kerendahan hati yang orisinil, yang murni, bagaimana melayani orang lain dengan tulus ikhlas, tidak menuntut dirinya, tidak menuntut orang lain, tapi menuntut dirinya untuk melakukan yang terbaik buat manusia. Dengan cara bagaimana? Dia rela mati, ya, bukan mati secara umum saja, tetapi apa? Sampai mati di atas kayu salib Bapak Ibu Saudara. Dan di atas kayu salib itu dia mengatakan sudah selesai. Haleluya, puji Tuhan. Iblis dikalahkan di situ. Bapak Ibu Saudara, iblis selalu ingin menyombongkan diri, selalu ingin meninggikan diri. Ya kan, dia selalu ingin dilayani. Dia tidak mau melayani. Dia ingin selalu didahulukan. Tidak pernah dia memikirkan bagaimana keselamatan orang lain, tapi bagaimana menghancurkan hidup orang lain. Itulah yang ada karakter daripada iblis, sehingga sangat kontradiksi dengan karakter daripada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Yang kita ikuti, yang kita sembah. Jadi Yesus mencapai itu ketika dia mau rela mati, memikul salib di atas kayu salib, ya. Dan disitulah pribadi yang sempurna itu mengakhiri seluruh tugasnya untuk bisa menebus supaya hati manusia, hati Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki hati yang rendah hati seperti Yesus Kristus itu sendiri, ya. Dan disitulah kasih karunia Allah, ya, dicurahkan, darahnya ditumpahkan untuk mengampuni segala dosa kita, ya, bukan sebagian dosa kita. Kristus tidak mengampuni sebagian dosa kita, semuanya diampuninya. Karena apa? Supaya kita bisa meluncur dengan pasti beroleh keselamatan hidup yang kekal tanpa halangan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Amin. Baik maut, baik iblis, baik kuasa apapun di udara, di bumi dan di bawah bumi ini, tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk menikmati seluruh berkat Tuhan dan mengekspresikan rasa syukur kita kepadanya melalui pelayanan kita sebagai apapun kita dipanggil oleh Tuhan untuk berfungsi dalam hidup ini. Amin. Nah, karena Tuhan mau agar kita menikmati kuasa kerendahan hatinya itu, di mana kita menikmati kasih karunia Tuhan yang memberikan kita suatu garansi. Nah, ada garansi Bapak Ibu Saudara, ya. Satu jaminan kepastian, ya, di dalam Kristus Yesus. Itu adalah merupakan hasil pekerjaan daripada Allah. Bahwa kita ini semuanya sudah pasti diselamatkan. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu hal yang sangat unik dan spesial bagi kita semua. Jadi mengapa kita selalu ingin mengucapkan syukur kita dan ingin kita selalu ingin hidup dan bersama-sama seperti ini menunjukkan kesehatan kita. Karena kita sadar apa yang kita sadari itu tadi berulang-ulang.
sampaikannya. Apa yang kita sadari sebetulnya? Yang kita sadari adalah bahwa kita telah menerima kasih karunia Tuhan, bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Amin. Bahwa kita sudah pasti diselamatkan. Kapan saja kita meninggalkan dunia ini, kita sudah ada jaminan untuk hidup bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, saya sudah hampir 30 tahun melayani. Ya, dan ada satu berita yang tidak pernah saya bosan menyampaikan. Ya, meskipun mungkin orang lain mengatakan bahwa yang saya sampaikan itu adalah hal yang dianggap tidak penting, tapi saya kira itu adalah hal yang paling penting, berita dari semua berita yang ada di dunia ini. Karena saya katakan, ya, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan jaminan bagi saya. Kapan saja saya meninggalkan dunia ini, saya sudah pasti masuk surga. Amin. Tapi bukan karena perbuatan saya, tapi karena Kristus mau rela mati menggantikan saya. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi sangat luar biasa. Di sini kita menikmati berkat Tuhan. Setelah lewat kita dari sini pun ada kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita, dan kebersamaan kita di sana lebih murni lagi daripada di sini. Ya kan, di dunia ini. Di sini kita sudah sangat bersyukur. Lebih-lebih lagi nanti ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Maka itu mengajarkan kepada kita kerendahan hati kita, bagaimana kita melayani orang lain. Ya, Alkitab mengatakan kamu dahulu sudah mati karena dosa-dosamu. Tidak ada gairah untuk melayani orang lain, orang mati. Namanya juga orang mati, ya kan? Mana ada perasaannya, kan begitu kan? Nah, tapi kita ini adalah orang yang sudah dihidupkan bersama dengan Kristus. Ya, kita punya fungsi yang kuat untuk menerobos bagaimana kita berkarya untuk memuliakan Tuhan kita. Yang penting ada kebersamaan, amin. Karena di dalam kebersamaan itulah Tuhan bekerja membuat fungsi-fungsi itu menjadi efektif. Nah, itu yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu ya dikatakan sebagai hasil akhirnya adalah yang sangat luar biasa. Apakah Tuhan Yesus sia-sia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan manusia? Tidak. Ya, banyak orang bilang, oh jangan begitu dong, jangan terlalu dimanja dia, nanti dia ngelunjak. Dan gitu kan? Nah, kita yang berpikir begitu, kalau kita mendahulukan orang lain, bisa saja memang terjadi, tapi jangan lupa bahwa Tuhan itu bekerja dengan maksud dan rencananya mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Amin. Jangan khawatir. Kan gitu ya, Tuhan yang memperhitungkannya. Kalau bukan manusia, Tuhan yang pasti memperhitungkannya. Makanya kita lihat di ayatnya yang ke-9 sebagai kita lihat hasil akhirnya. Kan begitu. Ya kan? Boleh diragukan ketika belum terlihat. Dalam arti boleh orang lain meragukan, tapi kita tidak boleh ragu. Amin. Karena apa? Karena kita lihat hasil akhirnya. Yesus pun ketika dia di dunia ini banyak yang meragukan dia. Ya kan? Banyak yang meragukan dia, menolak dia, mencaci dia dan lain sebagainya. Tapi kita lihat dong hasil akhirnya. Kan begitu. Karena itu pengharapan kita, membuat pengharapan kita stabil, teguh bahwa Tuhanlah yang menentukan segalanya. Ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya. Amin. Sebab apa? Sebab itulah sebabnya. Sebab apa? Sebab karena kerendahan hatinya itu. Amin. Kerendahan hati Yesus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Amin. Banyak orang meninggikan diri, tapi orang yang meninggikan diri katanya akan direndahkan. Kan begitu kan? Orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Ini dia nih. Ya kan, semuanya itu bercermin kepada pribadi yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita pernah mengalami atau kita semua ini sedang berproses di dalam hal itu, nah Tuhan Yesuslah yang bekerja di situ, di dalam hati kita semuanya. Amin. Yaitu apa? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, bukan hanya meninggikan, sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya kan? Akhirnya tepuk tangan bersorak-sorai. Amin. Itu hasil akhirnya. Itu yang penting, ya kan? Kalau sudah diketahui hasil akhirnya, apapun tantangannya, kan tetap aja dijalani kan? Kenapa? Lihat hasil akhirnya.
Ya, banyak orang mungkin mencaci Yesus, ingin mempermalukan dia, menolak dia dan segala macam, ya, menghina dia dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, jangan terusik dengan hal-hal seperti itu. Ya kan? Doakan saja. Amin. Karena apa? Hasil akhirnya sudah jelas kok. Kan gitu Bapak Ibu Saudara. Dan kalau Yesus ditinggikan, Yesus dipermuliakan, tadi juga sudah dikatakan, karena itu kita juga akan selalu merasakan, mengalami hal yang sama, dipermuliakan juga, karena kita selalu bersama-sama dengan Dia. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa. Maka kalau kita lihat di sini, apa implikasinya buat kehidupan kita? Di ayatnya yang pertama, nah baru nih di ayat yang pertama kita melihat ada suatu kapasitas yang Tuhan berikan bagi kita, hasil dari capaiannya yang dikaruniakan pada kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Apa itu? Ayat 1, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih dan persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu apa? Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Sukacita bersama kita akan menjadi sempurna. Apabila apa? Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, ini bukan konsep dunia, tapi ini adalah konsep yang dibawa oleh Tuhan Yesus untuk menjadi way of life, cara hidup daripada orang-orang yang percaya kepadanya. Dan kita harus bangga dengan hal itu, karena itu bukan hasil usaha kita, amin. Tapi itu adalah pemberian dari Kristus sebagai anugerah buat kita semuanya, ya. Supaya apa? Kita tahu kita dimampukan melayani sesama kita dan dengan kerendahan hati seperti Kristus. Kristuslah yang membuang jauh-jauh, mengikis jauh-jauh sifat egoisme dari diri kita yang menghancurkan kehidupan manusia, dijauhkan dari kita orang-orang yang percaya kepadanya, dan kita memiliki hidup sejahtera, damai sejahtera, ya, dan kita dihidupkan dan dimampukan untuk berkarya bagi kemuliaan Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai apapun kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan atau menanggung jawab sebuah tugas yang Tuhan percayakan, kembali kepada mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Itu ujungnya ke situ, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena Tuhan Yesuslah yang memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Ya, jeripayahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, sangat luar biasa Tuhan, kerendahan hatimu. Karena kerendahan hatimu ya Tuhan, kami memperoleh hidup yang kekal. Kami memiliki kepastian keselamatan masuk surga karena anugerah Tuhan Yesus, bukan karena kehebatan kami. Kami juga dimampukan ya Tuhan untuk bisa berkarya, mengekspresikan kerendahan hati Kristus yang tidak mementingkan dirinya, tetapi mau merendahkan dirinya untuk mati di kayu salib, supaya Engkau bisa memberikan contoh teladan yang sempurna, dan kami pun menerima itu karena iman kepada Kristus. Kami akan berkarya, kami menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini, supaya makin banyak orang, makin banyak lidah mengaku Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, pakai kami semua Tuhan Yesus untuk bisa berkarya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan terkhusus saudara-saudara kami yang ada di kantor Wali Kota Jakarta Selatan ini Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka semuanya Tuhan. Seberapapun pribadi-pribadi yang masih terus merindukan datang kepada Tuhan, Engkau membuatnya menjadi sangat dahsyat dan menjadi sangat luar biasa, menjadi impact yang besar bagi semua saudara-saudara kami yang lain, agar kebersamaan kami, kesehatian kami menjadi satu faktor yang besar untuk menyaksikan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini, baik kami pribadi, dalam keluarga, dalam lingkungan kerja, di dalam masyarakat, bagi nusa, bangsa, dan negara kami.
Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus persekutuan ini. Semua pengurusnya ya Tuhan Yesus. Kami doakan ya Bapa, Engkau berkati Bapak Dr. Lubis yang terus ya Tuhan bersemangat dan terus ya Tuhan Yesus memberikan semangat bagi semua anggota di dalam persekutuan ini supaya mereka Tuhan Yesus selalu dengan rela hati datang bersyukur memuji-muji nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami doakan juga Tuhan seluruhnya, mulai dari Bapak Wali Kota sampai semua jajarannya Tuhan Yesus, kami doakan terus ya Bapak, kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan selalu melindungi di dalam segala tugas-tugas mereka untuk bisa membawa segala kesejahteraan bagi penduduk atau warga di Jakarta Selatan khususnya. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami sangat bersyukur siang hari ini Tuhan diberkati semua yang hadir, dan biarlah Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Dan kami akan terus berani dan maju terus ya Bapak, bersemangat untuk bisa menyaksikan kasih Kristus yang sempurna, dan biar banyak orang yang terberkati. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, berikan tepuk tangan yang luar biasa kepada Tuhan. Amin. Kita sudah diberkati lewat kisah Tuhan kepada kita. Bagaimana kerahasiaan hati Yesus kepada kita pada hari ini. Baik, kita akan berikan